Welcome to Layar Sipil. Di video sebelumnya, kita membahas bagaimana cara menginstal Tekla Structures gratis melalui Tekla Campus. Sebelum kita masuk ke pemodelan 3D, ada beberapa dasar yang seharusnya dipahami. Jadi kali ini, kita membahas dasar penggunaan Tekla Structures, yaitu settingan dasar dan juga perintah-perintah dasar dalam pemodelan 3D. Pastikan kalian tidak hanya menonton, tapi juga praktik langsung menggunakan perangkat kalian ya. Practice is the best way to learn. Let's check this out, guys. Kita buka Tekla Structures. Klik OK. Creating new file. Ini adalah tampilan sebelum memulai pemodelan. Klik di sini untuk menampilkan list file yang terakhir dibuka. Klik di sini untuk membuka file dari folder tertentu. Klik di sini untuk membuka file yang bisa diakses secara cloud. Klik di sini untuk membuat file baru. Jika ingin membuat file baru, ketikkan nama file di sini. Ini adalah lokasi penyimpanan bawaan software. Secara otomatis, semua file akan tersimpan di sini. Jika ingin mengubah lokasi penyimpanan, klik Browse. Tentukan lokasi atau buat folder baru. Ini adalah fasilitas untuk memilih penggunaan software, apakah digunakan secara tunggal atau kolaborasi. Kali ini kita menggunakan software secara tunggal. Klik Single User. Pilih Blank, lalu klik Create. Tekla Structures Interface. Ini merupakan tampilan dari software Tekla. Berikut penjelasannya. Grid merupakan acuan posisi elemen struktur secara horizontal. Misalnya, kita mau membuat kolom dengan jarak 4 meter, maka kita membuat grid dengan jarak 4000 mm. Satuan yang digunakan pada Tekla secara default adalah milimeter. Work area atau area kerja. Misalnya, gambar berada di luar work area, maka saat dicetak, yang muncul hanya gambar di dalam work area saja. Kita bisa memperbesar work area dengan klik kanan, lalu pilih Fit Work Area to Entire Model. Ini adalah sumbu global, dan ini adalah sumbu lokal. Akan berguna saat menggambar dengan pemodelan khusus seperti model dengan kemiringan tertentu. Ribbon yang berisi fasilitas atau alat yang digunakan dalam pemodelan. Sebagai contoh, steel adalah fasilitas untuk pemodelan struktur baja, concrete untuk pemodelan struktur beton. Status bar menginformasikan langkah lanjutan dari perintah yang kita pilih. Menu file berisi menu penting seperti save, print, setting, dan sebagainya. Selection switches berfungsi untuk
mengontrol bagian apa saja yang bisa dipilih atau tidak. Aktifkan semua untuk memudahkan pemodelan dengan klik di sini. Snap Switches berisi sisi yang bisa dipilih dari sebuah objek, seperti titik tengah, garis yang bersinggungan, dan sebagainya. Mirip dengan snap pada AutoCAD. Untuk memudahkan pemodelan, aktifkan semuanya. Side pane berisi beberapa menu seperti referensi model, komponen, dan sebagainya. Main Tools Ribbon berisi fasilitas atau alat yang digunakan untuk pemodelan, antara lain Steel berisi fasilitas untuk pemodelan struktur baja, termasuk baut dan las. Concrete berisi fasilitas untuk pemodelan struktur beton. Rebar berisi fasilitas untuk pemodelan tulangan beton secara manual. Aided berisi fasilitas untuk pengeditan, seperti mengedit model, mengedit dimensi, grid, dan sejenisnya. View berisi fasilitas untuk pengaturan tampilan pada gambar kerja. Drawing and Reports berisi fasilitas untuk mengeluarkan output berupa gambar kerja dan hasil laporan. Manage berisi fasilitas untuk mengatur model. Analyze and Design berisi fasilitas untuk membantu desain struktur dan penambahan beban. Tools ini dapat dikolaborasikan dengan Tekla Structural Designer, SAP 2000, dan Etaps. Trimble Connect berisi fasilitas untuk kegiatan kolaborasi berbasis internet atau cloud seperti kolaborasi antar software, koordinasi antar stakeholder, dan cek visual struktur. Bridges berisi fasilitas untuk pemodelan jembatan. Formwork berisi fasilitas untuk pemodelan backcasting, namun memerlukan tools tambahan yang bisa di-download pada laman Tekla Warehouse. Navigation ada 3 navigasi yang akan sering kita gunakan selama pemodelan. Untuk menggeser tampilan pada layar, kita bisa menggunakan shortcut P, lalu klik kiri, tahan, dan geser. Untuk memperbesar atau sebaliknya, gunakan scroll pada mouse. Untuk memutar tampilan, ada 2 cara. Ketik Ctrl R, lalu klik kiri tahan, lalu geser mouse. Tahan Ctrl, tekan tahan scroll, lalu geser mouse. Object Types di dalam Tekla, jenis objek terbagi 2, yaitu Part dan Components. Secara umum, part adalah objek yang berdiri sendiri, dan component merupakan gabungan dari beberapa part. Sebagai contoh, kita modelkan struktur beton. Pilih concrete pada ribbon, pilih column. Kita buat asal saja. Klik pada grid di sini, dan kita tambahkan yang satu lagi. Kita perbesar dimensinya dengan mengubah ini. Sekarang, kita modelkan balok. Klik dari as ke as. Sekarang kita pasang set tulangan dengan klik Applications and Components. Ketikkan column. Pilih ini, lalu klik objek kolom. Set tulangan kolom berhasil dipasang.
klik Ctrl 1 agar objek part terlihat transparan. Nah, pada model ini ada 3 part, yaitu 2 kolom dan 1 balok. Dan di sini ada 1 komponen, yaitu tulangan kolom. Kita coba klik tulangannya. Nah, di sini yang terklik adalah satu set tulangan yang terdiri dari beberapa tulangan. Kita bisa saja membuat tulangan sebagai part melalui rebar di kolom, tapi pemodelannya satu persatu. Satu lagi tambahan, untuk pemodelan part, kita ambil dari steel atau concrete atau rebar. Untuk pemodelan components, ambil dari edit component. Dan ada banyak objek tambahan yang bisa kita masukkan di sini selain tulangan. Seperti model tangga maupun sambungan pada baja. Rendering. Kita bisa mengatur tema pada tampilan part maupun component. Melalui ribbon, kita bisa klik View, pilih Rendering. Bagian ini adalah render untuk part, dan bagian ini adalah render untuk component. Kita juga bisa menggunakan shortcut, yaitu untuk mengubah render part, kita bisa menggunakan Ctrl plus angka 1 sampai 4. Untuk mengubah render component, kita bisa menggunakan Shift 1 sampai 4. Pada tulangan baja, rendering tidak berpengaruh karena materialnya sangat tipis. Untuk itu, kita modelkan kolom baja. Pilih steel pada ribbon, klik column, klik pada grid ini dan ini. Lalu kita modelkan balok baja. Klik steel, pilih beam, klik as column. Lalu modelkan komponen sambungan baja. Klik column. Kita coba pilih yang ini. Lalu klik pada kolom dan baloknya. Nah, kita bisa melihat efek dari Ctrl 1 sampai dengan 4. Ctrl 1 atau Shift 1, render ini hanya menampilkan outline, sedangkan permukaannya tidak. Ctrl 2 atau Shift 2, render ini menampilkan outline, permukaannya terlihat namun transparan. Ctrl 3 atau Shift 3, render ini menampilkan objek dalam warna abu-abu. Lalu ada Ctrl 4 atau Shift 4, render ini menampilkan objek dengan jelas tanpa transparansi dan berwarna. Object Selection. Pemilihan objek sangat penting dalam proses editing, terlebih apabila model yang sudah kita buat sangat kompleks. Pemilihan objek dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu blocking dari kiri ke kanan. Dengan cara ini,
part yang terpilih hanya pada objek yang kita blok secara full. Blocking dari kanan ke kiri. Dengan cara ini, part yang terpilih cukup dengan menyentuh objek saja. Numbering. Pada struktur beton cor di tempat, numbering atau penomoran hanya berfungsi sebagai pengelompokan elemen berdasarkan dimensi atau jenis penulangan. Namun, untuk material fabrikasi seperti struktur beton pracetak dan struktur baja, numbering sangat diperlukan karena menjadi acuan dalam produksi dan perakitan di lapangan. Pada setting bawaan, penomoran tidak ditampilkan pada objek. Cara menampilkan label numbering yaitu klik 2 kali pada workspace, pilih display, klik advance, pilih cast unit position, lalu klik A. Klik modify, lalu klik OK. Ada beberapa cara dalam pengaturan numbering. Langkah yang paling simpel adalah dengan memberi nomor setelah struktur selesai dimodelkan, yaitu dengan cara pilih Drawing and Reports, Perform Numbering, pilih Number Modified Objects. Untuk mengedit numbering, bisa dilakukan dengan cara klik Drawing and Reports, klik Numbering Settings. Langkah ini penting jika ada revisi pada model seperti menghapus atau menambah objek, sehingga numbering sebelumnya tidak lengkap. Misalnya, kita tambahkan 2 kolom yang berbeda dimensinya. Dan yang ini kita hapus, maka nomor menjadi tidak beraturan lagi. Ada beberapa pilihan untuk mengedit numbering. Perhatikan pada kolom Modify. Pada pilihan ini, nomor akan mengulang dari awal. Pada pilihan ini, nomor yang hilang akan digunakan kembali pada model baru. Shortcut. Shortcut sangat dibutuhkan agar proses pemodelan bisa dilakukan lebih cepat. Beberapa shortcut yang sudah ada secara default yaitu jika ada shortcut yang mau ditambahkan, bisa dilakukan dengan cara berikut. Ketik tahan Ctrl, Shift, C, cari perintah yang mau dibuatkan shortcutnya, perhatikan sisi kiri layar. Jika tampilannya seperti ini, artinya ini adalah shortcut untuk perintah yang ini. Jika kosong, artinya belum ada shortcutnya. Setelah diklik Enter Shortcut, lalu ketikkan shortcut yang mau digunakan. Jika shortcut yang kita masukkan sudah digunakan untuk perintah lain, akan muncul pemberitahuan di kolom Conflicts. Jika sudah tepat, klik Assign, shortcut sudah berhasil kita buat. Nah, itu dia tadi dasar penggunaan software Tekla Structures. Pahami dan ulangi agar lebih mudah pada saat belajar pemodelan di video selanjutnya. Assalamualaikum, salam sipil.